Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Di sini kita akan mengupas berbagai cerita misteri, kisah penuh hikmah, dan pengalaman tak biasa yang menginspirasi dan memberi pelajaran berharga. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Yuk, langsung saja kita mulai kisah kali ini. Gina menatap piring-piring bersih yang berjejer di atas meja kecilnya. Nasi putih hangat mengepul, disandingkan dengan lauk sederhana, sayur sop, tempe goreng, dan telur dadar. Pemandangan yang beberapa hari lalu hanya bisa ia impikan, kini nyata di depan mata. Anak-anaknya, Rahma, Bayu, dan Rizky, duduk dengan wajah sumringah. "Enak ya, Bu? Sudah lama kita nggak makan begini," seru Rahma dengan mulut penuh nasi. Gina memaksakan senyum. "Makan yang banyak, Nak, biar sehat." Bayu menambahkan, "Ibu sekarang punya banyak uang ya. Bisa beli lauk dan susu juga." Rizky senang banget. Senyum di wajah Gina menegang. Pujian polos anak-anaknya bagai cambuk yang mencabik-cabik jiwanya. Ia hanya bisa mengangguk tanpa suara, meremas kain bajunya di bawah meja. Uang ini pengharam. Tapi lihat mereka. Tuhan, apakah ini salah jika aku ingin anak-anakku bahagia? Malam sebelumnya, amplop kedua dari Budi sudah berpindah tangan. Jumlahnya lebih besar dari yang pertama. Sempat, Gina terpaku lama menatap lembaran-lembaran rupiah itu. Tangannya gemetar, jiwanya berontak. Namun, wajah anak-anaknya yang kelaparan terus menghantui. Pagi itu di luar rumah, Bu Lilis kembali melintas sambil membawa sayur di keranjang. Langkahnya terhenti saat melihat Gina menjemur pakaian. "Wah, Bu Gina, sekarang bajunya bagus-bagus ya. Baru semua? Nggak mungkin cuma dari kerja di toko kan?" Ucap Bu Lilis sinis sambil menatap Gina dari ujung kepala hingga kaki. Gina mendongak, berusaha tetap tenang. "Rezeki anak-anak, Bu? Alhamdulillah." Bu Lilis tertawa kecil. "Rezeki? Kalau rezeki yang saja patut disyukuri. Tapi kalau hasil dari menjual diri, nanti juga ada balasannya, Bu Gina. Jangan pura-pura suci deh." Gina terdiam, darahnya berdesir, wajahnya memerah menahan malu dan marah. "Dasar mulut ular," pikirnya. Namun lidahnya keluh, apa yang bisa ia katakan? Bu Lilis mungkin benar. Gina menunduk, melanjutkan pekerjaannya. "Ya sudah, semoga anak-anaknya sehat terus ya. Jangan lupa banyak-banyak istighfar." Bu Lilis berlalu sambil tertawa sinis. Begitu suara langkah Bu Lilis hilang, Gina terduduk di atas dipan kecil. Air matanya akhirnya jatuh. "Ya Allah, sampai kapan ini akan terus begini? Apa aku harus hidup dengan rasa hina selamanya?" Bisiknya dalam tangis. Di toko, sikap Pak Karmin semakin mencurigakan. Ia memperhatikan Gina yang kini datang lebih sering dengan wajah kosong. Meski tubuhnya bergerak bekerja, menyapu, melayani pembeli, jiwanya seakan melayang entah kemana. "Gina," panggil Pak Karmin tiba-tiba. Gina menoleh cepat. "Iya, Pak." Pak Karmin menyipitkan mata, menatapnya lekat-lekat. "Kau yakin gak ada apa-apa? Kau makin sering melamun. Baju baru, sepatu baru. Aku tahu gaji di toko ini gak cukup untuk semua itu. Kau dapat uang dari mana?" Pertanyaan itu menusuk Gina tepat di jantung. Wajahnya pucat seketika. Saya cuma dikasih bantuan sama kenalan, Pak," jawabnya terbata-bata. "Kenalan siapa?" "Pokoknya orang baik, Pak," potong Gina cepat, berusaha menghindari tatapan tajam itu. Pak Karmin mendengus. "Orang baik? Jangan bodoh, Gina. Di dunia ini nggak ada yang benar-benar baik tanpa pamrih. Jangan-jangan kau." "Cukup, Pak," Gina memotong, suaranya bergetar. "Jangan ikut campur urusan saya." Pak Karmin terkejut melihat ledakan emosi Gina. Namun, pria tua itu hanya menggelengkan kepala. "Terserah kau, Gina. Tapi ingat, orang-orang kampung ini lebih tajam dari pisau. Mereka akan tahu semuanya cepat atau lambat." Gina tak membalas. Ia berbalik, pura-pura sibuk menata rak, sementara air matanya hampir tumpah. "Tuhan, sampai kapan aku harus berbohong?" Malam itu, Gina duduk di sudut kamar. Anak-anak sudah tertidur pulas, namun matanya masih basah. Dalam kegelapan, ia memegang uang lembaran demi lembaran yang baru ia terima. Tangannya gemetar. "Kosong, hidupku kosong," isaknya. "Apa gunanya uang ini kalau aku sudah bukan siapa-siapa di mata Tuhan? Tapi tanpa ini mereka akan kelaparan lagi."
Suara di kepalanya kembali berteriak. Kau sudah hina. Tak ada lagi yang bisa kau banggakan, Gina. Kau bukan ibu yang baik. Kau hanya perempuan murahan. Tidak, aku bukan perempuan murahan, teriak Gina pelan, nyaris gila dengan pergulatan batinnya sendiri. Henning. Hanya suara napasnya yang memburu di dalam kamar sempit itu. Hari-hari berlalu, Gina semakin menarik diri dari lingkungan sekitar. Jika dulu ia selalu menyapa tetangga, kini ia lebih banyak menghindar. Setiap kali berjalan ke toko, ia merasa ratusan mata menatapnya dengan tatapan menghakimi. Bahkan saat tak ada siapa-siapa, Gina tetap merasa diawasi. Suatu sore, saat ia sedang duduk di toko sambil menghitung barang, suara tawa dan bisikan-bisikan muncul dari sudut ruangan. 2 orang perempuan, Bu Lilis dan seorang temannya tampak menunjuk-nunjuk ke arahnya. Itu dia, Gina. Katanya sekarang banyak uang. Tapi ya wajar, tahu sendiri kan dari mana sumbernya. Bisik salah satu perempuan cukup keras untuk didengar. Makanya jangan lihat orang dari luarnya saja. Senyum-senyum polos, tapi kelakuannya, sambung Bu Lilis sambil tertawa kecil. Tangan Gina yang tengah menghitung uang gemetar. Kepalanya tertunduk, matanya panas. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada belati. Aku ini apa sekarang? Ibu yang hina, pelacur? Hatinya hancur berkeping-keping. Malam kembali datang. Di dalam kamar yang gelap, Gina menatap langit-langit kosong. Tetesan air matanya tak lagi terbendung. Anak-anaknya tertidur pulas di sampingnya. Wajah mereka begitu damai, tak tahu betapa besar beban yang ditanggung ibunya. Ya Allah, ampunilah aku, isaknya. Aku tak sanggup hidup seperti ini. Tapi bagaimana? Haruskah aku berhenti? Tapi bagaimana dengan mereka? Aku harus apa? Tak ada jawaban. Hanya suara jangkrik dari luar jendela yang menemani kepedihan Gina malam itu. Di ujung malam, Gina akhirnya berbisik lirih pada dirinya sendiri. Mungkin ini balasan darimu. Aku pantas menderita seperti ini. Tapi setidaknya anak-anakku bisa hidup. Ia membelai rambut Rahma perlahan, memaksakan senyum meski hatinya hancur. Aku akan terus bertahan, apapun yang terjadi. Terus simak kisah pilu Gina hanya di Hikmah Misteri, channel yang menyajikan cerita penuh emosi, air mata, dan makna mendalam. Suasana malam itu sepi, hanya suara detak jam dinding yang terdengar di ruang tamu. Gina, yang baru saja selesai menutup toko, masuk ke rumah dengan wajah lelah. Namun, ia tak menyadari bahwa hari itu akan menjadi awal dari kehancuran yang lebih besar. Esok harinya, Gina terbangun dengan panggilan telepon yang bertubi-tubi. Wajahnya kusut saat meraih ponsel di meja samping tempat tidur. Sebuah pesan anonim muncul, disertai tautan video. Lihat ini Gina, kamu akan hancur setelah semua orang tahu kelakuanmu. Gina menahan napas saat ia membuka video itu. Detik berikutnya, wajahnya memucat. Apa ini? Teriaknya tanpa sadar. Membuat suaminya, Arman, bangkit dari tempat tidur. Kenapa ribut pagi-pagi begini? Tanya Arman dengan nada kesal. Gina gemetar, matanya terpaku pada layar ponsel. Dalam video itu, terlihat dirinya sedang berada di toko, berbisik-bisik dengan seorang pria tak dikenal. Adegan itu diambil dari sudut CCTV toko. Siapa dia? Arman merebut ponsel dari tangan Gina. Wajahnya berubah tegang saat melihat isi video tersebut. Itu nggak seperti yang kamu pikirkan, Mas. Gina mencoba menjelaskan. Suaranya bergetar. Jelaskan apa? Kamu selingkuh di toko, Gina? Arman membentak, membuat tubuh Gina bergetar ketakutan. Mas, aku nggak selingkuh. Itu cuma pelanggan yang sering beli di toko. Nggak ada apa-apa. Gina berusaha meyakinkan, tetapi wajah Arman sudah penuh kemarahan. Jangan bohong. Video ini jelas banget, Gina. Kamu pikir aku bodoh? Gina ingin menjelaskan lebih jauh, tetapi Arman sudah keluar dari kamar dengan langkah kasar, meninggalkan dirinya yang terisak. Hari itu, dunia Gina mulai runtuh. Berita tentang video itu cepat menyebar ke seluruh lingkungan. Tetangga-tetangga mulai bergosip di depan rumah, suaranya terdengar jelas hingga ke dalam. Perempuan macam apa Gina itu? Jualan di toko, tapi malah sibuk main serong. Kasihan Arman. Suaminya kerja keras, istrinya malah kayak gitu.
Kata-kata itu menusuk telinga Gina seperti pisau. Ia hanya bisa bersembunyi di dalam rumah, tak berani keluar bahkan untuk membuka jendela. Namun, tak semua orang puas hanya dengan bergosip. Malam itu, seseorang mengetuk pintu rumah mereka dengan keras. "Mas, jangan buka, aku takut," bisik Gina saat Arman berjalan ke pintu dengan wajah gelap. Namun, Arman tak menghiraukannya. Ia membuka pintu dengan kasar. Di sana, berdiri beberapa tetangga dengan wajah penuh amarah. "Arman, ini nggak bisa dibiarkan. Istrimu harus kasih penjelasan ke kita semua," bentak Pak Rudi, salah satu tetangga yang paling vokal. "Jelaskan apa?" "Ini masalah rumah tangga saya," balas Arman dengan nada tinggi. "Masalah rumah tangga? Kalau begini, kita juga ikut kena dampaknya. Lingkungan kita jadi bahan omongan gara-gara istrimu." Gina mendekat perlahan, wajahnya penuh ketakutan. "Pak, Bu, tolong, ini hanya kesalahpahaman." "Kesalahpahaman? Video itu nggak bisa bohong, Gina," seru Bu Ratna. "Malu-maluin, tahu nggak? Kami ini punya anak-anak kecil, mereka nggak perlu contoh perempuan murahan seperti kamu." Kata-kata itu membuat air mata Gina mengalir deras. Arman yang sebelumnya berusaha membelah, akhirnya kehilangan kesabaran. "Sudah cukup. Kalau kalian cuma datang buat menghakimi, lebih baik pulang," teriaknya sambil membanting pintu. Namun setelah tetangga pergi, kemarahan Arman justru semakin memuncak. "Lihat apa yang sudah kamu lakukan, Gina. Sekarang semua orang mencibir kita." Gina mencoba mendekat, tetapi Arman mengangkat tangannya, menolak disentuh. "Aku capek sama kamu. Kamu selalu bikin masalah. Mas, tolong percaya sama aku. Aku nggak pernah selingkuh." Gina meraih tangan Arman, tetapi ia menepisnya dengan kasar. "Berhenti bohong, Gina. Kamu pikir aku nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi?" "Mas, aku nggak bohong. Sumpah demi anak-anak kita, aku nggak." Namun kata-katanya terputus oleh suara tangisan dari kamar anak mereka. Malam itu, Gina duduk sendirian di ruang tamu, mencoba menenangkan pikirannya. Namun, pesan-pesan yang masuk ke ponselnya terus berdatangan. "Perempuan murahan seperti kamu pantas dihukum. Gina, lebih baik kamu pergi dari sini sebelum kami yang mengusirmu." Gina meremas rambutnya, frustrasi. Ia merasa seperti sedang dihukum atas sesuatu yang tidak pernah ia lakukan. Namun, di tengah keputusasaannya, sebuah pesan anonim lain muncul. "Kalau kamu ingin video ini hilang, hubungi aku. Aku tunggu di toko tengah malam nanti." Gina menatap pesan itu dengan ragu. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia harus menemukan cara untuk menghentikan penyebaran video tersebut. Tengah malam, Gina pergi ke toko tanpa sepengetahuan Arman. Ia membuka pintu toko dengan tangan gemetar. Lampu redup menyala di sudut ruangan, dan di sana berdiri seorang pria dengan wajah yang tak asing. "Jadi, kamu datang juga?" kata pria itu sambil menyeringai. "Kamu yang menyebarkan video itu?" tanya Gina, suaranya bergetar. "Ya, dan aku bisa menghentikan semuanya kalau kamu mau memenuhi permintaanku." "Permintaan apa?" Pria itu mendekat, memegang dagu Gina dengan kasar. "Kamu tahu apa yang aku mau?" Gina mundur, tetapi pria itu mencengkeram tangannya dengan kuat. "Kalau kamu nggak mau, aku akan kirim video itu ke lebih banyak orang. Suamimu, anak-anakmu, mereka semua akan malu seumur hidup." Gina merasa dunianya benar-benar runtuh. Air matanya mengalir deras, tetapi ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk melindungi keluarganya. "Apa kamu benar-benar berpikir aku nggak akan melawan?" Gina berkata dengan suara penuh tekad, meski tubuhnya gemetar. Pria itu tertawa kecil. "Kamu? Melawan? Coba saja, Gina. Tapi ingat, aku pegang semua kendalinya." Transisi ke bab selanjutnya. Pagi itu, Gina kembali ke rumah dengan wajah penuh kepanikan. Arman yang sudah menunggu di ruang tamu menatapnya tajam. "Dari mana kamu malam-malam begini?" tanyanya dingin. Gina terdiam, tak mampu menjawab. Namun, Arman tahu bahwa istrinya menyembunyikan sesuatu. "Gina, aku nggak akan tinggal diam lagi. Kalau kamu terus bohong, aku akan angkat kaki dari rumah ini." Kalimat itu menusuk hati Gina. Ia tahu bahwa konflik ini belum selesai, dan semakin banyak rahasia yang ia simpan, semakin besar pula kehancuran yang menantinya. Namun,
Di balik semua itu, Gina bertekad untuk melindungi keluarganya, apapun yang terjadi. Jangan lupa untuk selalu menyimak cerita menarik lainnya hanya di channel Hikmah Misteri untuk kisah-kisah penuh hikmah dan misteri. Malam itu, suasana di depan toko Pak Karmin sudah tak terkendali. Puluhan orang berkumpul, berteriak-teriak dengan amarah yang membara. Mereka membawa spanduk sederhana bertuliskan kata-kata kasar seperti "hancurkan moral bejat" dan "toko ini sarang maksiat". Di tengah kerumunan, seorang lelaki tua berdiri dengan wajah bingung. Pak Karmin, pemilik toko, berusaha menenangkan massa, tetapi suaranya tenggelam dalam teriakan. "Pak Karmin, jelaskan apa yang terjadi. Kami tidak mau lingkungan kami dipenuhi oleh orang-orang tidak bermoral seperti ini," teriak salah seorang warga. Pak Karmin mengangkat kedua tangannya, mencoba menjelaskan. "Saya tidak tahu apa-apa. Tolong tenang dulu." Namun, massa tidak peduli. Seorang wanita paruh baya, Bu Ratna, melangkah maju dengan wajah penuh kebencian. "Kalau kamu nggak tahu, lalu kenapa toko ini jadi tempat skandal murahan? Itu yang kerja di sini, Gina kan?" Nama Gina disebut dengan penuh cemoohan dan serentak, massa semakin gaduh. "Gina, keluar kamu, perempuan nggak tahu diri, jangan sembunyi di dalam." Seseorang berteriak, memukul-mukul pintu toko. Di dalam, Gina meringkuk ketakutan di pojok ruangan. Tangannya menutupi telinga, mencoba mengabaikan suara massa yang seperti bom waktu siap meledak. Air matanya mengalir deras. Ia tahu tidak ada cara untuk menghindari situasi ini. Pintu toko akhirnya dibuka oleh Pak Karmin yang merasa tak punya pilihan lain. Begitu pintu terbuka, massa langsung berteriak lebih keras. "Gina, keluar, jangan sembunyi." Dengan langkah gemetar, Gina muncul di depan pintu toko. Wajahnya penuh air mata, tubuhnya lemas. Begitu melihatnya, massa langsung menyambut dengan cacian. "Perempuan murahan! Dasar nggak tahu malu! Udah punya suami, masih juga cari laki-laki lain. Tutup saja toko ini, jangan sampai jadi sarang dosa." Gina mencoba berbicara, suaranya nyaris tidak terdengar. "Tolong, ini semua salah paham." Namun, kata-katanya langsung dipotong oleh suara-suara kasar. "Salah paham apa? Video itu jelas banget. Kamu pikir kami bodoh?" teriak seorang pria dengan nada mengejek. Gina hanya bisa menangis. Tubuhnya goyah, hampir jatuh ke tanah, tetapi tidak ada yang peduli. Pak Karmin, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya angkat bicara. "Cukup, kalian gak berhak menghakimi seperti ini. Kalau Gina salah itu urusan keluarganya." Namun, Bu Ratna langsung menyahut. "Urusan keluarga? Ini udah jadi aib lingkungan, Pak Karmin. Toko ini seharusnya jadi tempat jualan, bukan tempat main gila." Pak Karmin memandang Gina dengan tatapan kecewa. "Gina, apa yang mereka bilang itu benar?" Gina menggeleng sambil menangis. "Pak Karmin, saya bersumpah saya nggak pernah ngelakuin apa-apa." Namun sebelum Gina bisa menjelaskan lebih jauh, seorang pria di kerumunan menyahut dengan nada mengejek. "Nggak ngelakuin apa-apa? Terus itu video siapa? Kembaran kamu?" Massa tertawa, tetapi tawa itu penuh cemoohan. Pak Karmin menarik napas panjang. "Gina, saya udah anggap kamu seperti keluarga sendiri. Tapi kalau benar kamu bikin toko ini jadi bahan omongan, saya nggak bisa memaafkan." "Pak Karmin, saya nggak tahu apa-apa soal video itu. Tolong percaya sama saya." Gina berteriak dengan sisa-sisa keberanian yang ia punya. Namun, Pak Karmin menggeleng pelan. "Kepercayaan itu mahal, Gina. Dan kamu baru saja menghancurkan kepercayaan saya." Kata-kata itu terasa seperti tamparan bagi Gina. Ia jatuh berlutut di depan Pak Karmin, menangis histeris. "Pak, saya mohon, jangan usir saya. Saya butuh pekerjaan ini. Saya harus menghidupi keluarga saya." Namun, Pak Karmin tidak bergeming. "Maaf Gina, saya nggak bisa mempertaruhkan nama baik saya. Mulai besok, kamu nggak usah datang lagi ke toko ini." Massa bersorak mendengar keputusan itu. Mereka merasa puas telah menghukum Gina, meskipun tidak ada bukti yang benar-benar menunjukkan kesalahannya. "Dasar perempuan nggak tahu diri. Kalau mau cari laki-laki lain, jangan di tempat kerja," kata seorang wanita dengan nada sinis. "Malu-maluin suami kamu aja?
Harusnya kamu dipenjara, bukan cuma dipecat. Gina hanya bisa menangis tanpa suara. Hatinya hancur, harga dirinya terkoyak. Ketika malam tiba, Gina pulang ke rumah dengan langkah gontai. Wajahnya masih basah oleh air mata. Namun ia tidak menyangka bahwa di rumah, ia akan menghadapi mimpi buruk yang lain. Begitu pintu rumah terbuka, Arman sudah menunggunya dengan wajah penuh amarah. "Dari mana saja kamu?" tanya dengan nada tinggi. "Mas, aku." Namun, sebelum Gina bisa menjelaskan, Arman langsung melempar ponsel ke meja. Di layar, video yang sama terputar. "Kamu pikir aku nggak tahu apa yang kamu lakuin? Video ini udah dilihat semua orang, Gina. Kamu bikin malu keluarga kita." "Mas, aku nggak tahu siapa yang nyebarin video itu. Aku nggak ngelakuin apa-apa." "Nggak ngelakuin apa-apa? Lalu itu siapa di video ini?" "Mas, aku disabotas. Namun Arman tidak mau mendengar. "Cukup, Gina. Aku udah capek dengar kebohongan kamu. Aku malu punya istri kayak kamu." Kata-kata itu membuat Gina terdiam. Tubuhnya gemetar, air matanya mengalir semakin deras. "Kalau kamu masih punya harga diri, keluar dari rumah ini. Aku nggak mau lihat muka kamu lagi." "Mas, jangan begini." Gina meraih tangan Arman, tetapi ia langsung menepisnya dengan kasar. "Pergi, Gina. Bawa anak-anak sekalian. Aku nggak peduli lagi." Gina merasa seperti hidupnya benar-benar berakhir. Ia kehilangan pekerjaan, kehilangan kepercayaan suaminya, dan kini kehilangan rumah yang selama ini menjadi tempat berlindungnya. Namun, di tengah kegelapan, Gina bertekad untuk mencari tahu siapa dalang di balik semua ini. Ia tidak akan membiarkan dirinya hancur begitu saja. Selalu nantikan kelanjutan cerita ini hanya di channel Hikmah Misteri untuk kisah-kisah penuh hikmah dan misteri. Malam itu, Gina berjalan pulang dengan langkah tertatih-tatih. Kegelapan malam seperti mencerminkan kegelapan dalam hatinya. Air mata tak henti-hentinya mengalir, membasahi pipinya yang kini terlihat lebih tirus dari biasanya. Ia merasa seperti bayangan dirinya yang dulu. Sosok yang pernah dihormati, kini menjadi bahan cemoohan seluruh lingkungan. Begitu sampai di rumah, Gina mendapati pintu depan sedikit terbuka. Ia masuk perlahan, tubuhnya gemetar karena kelelahan dan emosi yang bercampur aduk. Dari balik dinding, terdengar suara pelan anak-anaknya. "Kenapa ibu lama sekali pulangnya?" tanya putri sulungnya, Kirana, kepada adiknya, Adit, yang masih memeluk boneka kesayangannya di ruang tamu. "Entahlah, ibu kelihatannya sedih akhir-akhir ini," jawab Adit dengan polos. Kedua anak itu langsung menoleh ketika melihat Gina masuk. Wajah mereka yang polos menyambutnya, tetapi bukan dengan senyuman, melainkan dengan raut penuh kebingungan. "Ibu, kenapa menangis?" tanya Kirana menghampiri dengan langkah kecil. Tangannya yang mungil mencoba menghapus air mata di pipi Gina. Gina tidak bisa menjawab. Ia hanya memeluk kedua anaknya erat-erat, menahan isak yang semakin keras. "Maafkan ibu nak, Bu." Kirana dan Adit saling bertatapan, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. "Ibu, ada apa? Apa ibu sakit?" tanya Adit dengan nada cemas. Gina hanya menggeleng, tak mampu menjelaskan. Ia tahu anak-anaknya terlalu kecil untuk memahami beban yang ia pikul. Namun, keheningan itu justru semakin membuatnya terpuruk. Ia merasa menjadi ibu yang gagal, seorang istri yang tak berguna, dan manusia yang kehilangan segalanya. Malam itu, setelah memastikan kedua anaknya tertidur, Gina duduk sendirian di ruang tamu. Wajahnya menunduk, pandangannya kosong menatap lantai yang dingin. Ia merenungkan semua yang telah terjadi. "Kenapa hidupku jadi begini?" bisiknya lirih. Ia mengingat kembali keputusan-keputusan yang pernah ia buat. Mulai dari menerima pekerjaan di toko Pak Karmin hingga saat ini, ketika dirinya menjadi bahan gunjingan dan hinaan. Ia tahu hidupnya tidak sempurna. Namun, ia tidak pernah membayangkan akan berakhir seburuk ini. Pikirannya melayang ke anak-anaknya. Bagaimana mereka akan tumbuh dengan ibu yang telah kehilangan harga diri di mata masyarakat? Bagaimana mereka akan menghadapi dunia dengan bayang-bayang aib yang ditinggalkan ibunya? Air mata kembali mengalir. Kali ini disertai dengan rasa penyesalan yang menusuk hatinya.
Ia ingin memperbaiki semuanya, tetapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Pagi harinya, Kirana dan Adit bangun lebih awal. Mereka melihat ibunya masih duduk di tempat yang sama, dengan mata sembab dan wajah lelah. "Ibu belum tidur?" tanya Kirana, mendekati Gina dengan hati-hati. Gina menggeleng pelan. "Ibu nggak apa-apa, nak. Ibu cuma sedang banyak pikiran." Kirana menatap ibunya dengan mata yang kekhawatiran. "Ibu nggak seperti biasanya. Apa ibu marah sama kami?" Gina terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia segera memeluk Kirana dan Adit, mencoba meyakinkan mereka. "Tidak, sayang. Ibu tidak marah. Ibu cuma minta maaf kalau selama ini ibu belum jadi ibu yang baik untuk kalian." Adit yang masih kecil tidak mengerti sepenuhnya, tetapi ia memeluk ibunya dengan erat. "Kami sayang sama ibu kok. Jangan sedih lagi ya." Kata-kata itu membuat hati Gina hancur sekaligus hangat. Ia sadar, meskipun ia telah kehilangan banyak hal, ada dua alasan besar yang membuatnya harus bertahan. Kirana dan Adit. Hari-hari berikutnya, Gina mencoba menjalani hidup seperti biasa. Namun, sikap masyarakat di sekitarnya semakin membuat ia tertekan. Tetangga-tetangga yang dulu ramah, kini memandangnya dengan tatapan penuh penghinaan. Bahkan, beberapa ibu-ibu sengaja berbicara dengan suara keras saat ia lewat. "Perempuan kayak dia memang gak tahu malu," kata seorang wanita dengan nada mengejek. "Kasihan anak-anaknya, punya ibu yang bikin malu," sahut yang lain. Gina hanya menunduk, menahan diri agar tidak menangis di tempat umum. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan luka yang semakin dalam. Ia tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan menjadi seperti ini. Pada suatu malam, saat anak-anak sudah tertidur, Gina duduk di ruang tamu sambil memikirkan masa depannya. Ia sadar, jika ia terus hidup seperti ini, ia hanya akan semakin terpuruk. Ia harus bangkit, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk anak-anaknya. Gina mengambil selembar kertas dan pena. Dengan tangan yang gemetar, ia mulai menulis surat permintaan maaf. Surat itu ditujukan kepada Pak Karmin, tetangga-tetangganya, bahkan Arman, suaminya. "Maafkan aku tahu aku telah membuat banyak kesalahan. Tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin menjadi ibu yang lebih baik untuk anak-anakku." Surat itu menjadi titik awal bagi Gina untuk memulai perubahan. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Ia harus menghadapi banyak rintangan dan cemoohan. Namun, ia bertekad untuk tidak menyerah. Di akhir suratnya, Gina menuliskan sebuah pesan yang menjadi pelajaran besar baginya. Pilihan hidup adalah tanggung jawab yang harus kita pikul. Kejujuran adalah hal yang paling penting, meskipun menyakitkan, dan pengorbanan adalah bukti cinta yang sebenarnya. Memandang langit malam yang gelap, meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, ia percaya bahwa selama ia tetap berusaha, ada harapan untuk memperbaiki segalanya. Malam itu, Gina memandang langit dari jendela kamarnya. Bulan terlihat redup, seperti mencerminkan kekacauan dalam hatinya. Ia mencoba mencari secercah harapan, tetapi bayang-bayang hinaan dan cacian terus menghantui pikirannya. Di tengah kebisuan malam, suara ketukan pintu depan memecah keheningan. Gina ragu-ragu membuka pintu, tetapi suara itu semakin keras. "Gina, cepat buka pintunya. Aku tahu kau di dalam." Suara itu terdengar kasar dan marah. Dengan langkah ragu, Gina membuka pintu dan mendapati suaminya, Arman, berdiri dengan wajah merah padam. "Jadi ini yang kau lakukan selama aku kerja di luar kota? Mempermalukan aku dan keluarga kita?" bentak Arman sambil melemparkan sebuah ponsel ke meja. Gina terkejut. Ia menatap layar ponsel itu dan melihat video dirinya di toko Pak Karmin yang tersebar luas. Aku bisa jelaskan, Mas." Suaranya bergetar, tetapi Arman tidak memberinya kesempatan. "Jelaskan apa? Bahwa kau mencemarkan nama baik keluarga ini? Kau tahu berapa banyak orang yang meneleponku, menanyakan apa benar istriku perempuan tak bermoral?" Arman menggebrak meja hingga Kirana dan Adit yang mengintip dari balik pintu kamar terkejut dan menangis. "Mas, aku juga korban di sini. Aku tidak tahu siapa yang menyebarkan video itu." Gina mencoba membela diri, tetapi Arman tidak peduli. Korban dari kebodohanmu sendiri, Gina."
Kau pikir aku bekerja keras siang malam untuk apa? Untuk kau hancurkan reputasiku seperti ini? Tangis Gina pecah. Ia tidak mampu melawan kata-kata tajam suaminya. Aku tidak bermaksud begitu, Mas. Aku hanya mencoba membantu keluarga kita. Aku salah. Aku tahu aku salah. Namun Arman terus meluapkan amarahnya. Salah? Salah itu sudah terlambat, Gina. Kau tahu anak-anak kita sekarang akan hidup dengan aib karena perbuatanmu. Mereka akan diingat sebagai anak dari perempuan murahan. Mendengar itu, Kirana berlari keluar dari kamarnya. Ayah, jangan bicara seperti itu tentang ibu. Ia memeluk ibunya yang sudah terisak di lantai. Arman menatap putrinya dengan tatapan tajam. Kirana, kau belum tahu apa-apa. Tapi kelak kau akan mengerti betapa memalukannya ini. Kirana hanya menangis sambil memeluk ibunya lebih erat. Ibu tidak seperti itu. Aku tahu ibu orang baik. Arman mendengus kesal dan berjalan keluar rumah, membanting pintu dengan keras. Aku butuh waktu sendiri, jangan harap aku kembali secepat ini. Gina terdiam, tangisnya semakin deras. Ia merasa benar-benar sendirian. Suaminya meninggalkannya, masyarakat menghinanya, dan kini anak-anaknya menjadi saksi penderitaan yang tidak pernah ia bayangkan. Hari berikutnya, Gina mencoba keluar rumah untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Namun beberapa langkah keluar, suara bisik-bisik langsung terdengar. Itu dia perempuan yang bikin heboh satu kampung, bisik seorang ibu. Kasihan anak-anaknya punya ibu seperti itu, sahut yang lain. Langkah Gina terhenti. Ia memutar arah dan kembali ke dalam rumah. Ia tidak sanggup menghadapi tatapan penuh kebencian dari orang-orang. Begitu sampai di dalam, ia duduk di lantai, menggenggam kepalanya yang terasa berat. Tiba-tiba, pintu diketuk lagi. Gina ragu untuk membukanya, tetapi suara dari luar terdengar memohon. Bu Gina, tolong buka pintunya. Ini penting. Ia membuka pintu dan melihat Pak Karmin berdiri di depan rumah dengan wajah penuh rasa bersalah. Bu Gina, saya datang untuk meminta maaf. Pak Karmin, semua ini terjadi karena toko Bapak. Karena CCTV di sana, hidup saya hancur, ucap Gina dengan nada dingin. Pak Karmin mengangguk, matanya berkaca-kaca. Saya tahu, Bu, dan saya benar-benar minta maaf. Saya tidak tahu siapa yang menyebarkan video itu, tapi saya akan berusaha mencari pelakunya. Saya juga siap memberikan ganti rugi. Ganti rugi? Gina tertawa pahit. Ganti rugi tidak akan mengembalikan harga diri saya, Pak. Tidak akan menghapus hinaan yang saya terima. Pak Karmin hanya tertunduk diam. Ia tahu kata-kata tidak cukup untuk memperbaiki semua ini. Kalau ibu butuh bantuan apapun, saya ada di sini. Namun, Gina menutup pintu tanpa mengatakan apa-apa lagi. Beberapa hari berlalu, keadaan semakin memburuk. Kirana pulang dari sekolah dengan mata sembab. Ibu, teman-temanku tidak mau bermain denganku lagi, katanya sambil menangis. Adit yang masih kecil juga mulai menanyakan hal-hal yang sulit dijawab. Ibu, kenapa semua orang jahat sama kita? Gina merasa dunianya semakin runtuh. Ia berusaha menjaga anak-anaknya, tetapi cemoohan dari luar terus berdatangan. Bahkan, beberapa tetangga mulai mengirim surat ancaman agar Gina dan keluarganya pindah dari lingkungan itu. Di malam yang sunyi, Gina duduk di ruang tamu sambil memikirkan apa yang harus ia lakukan. Ia merasa tidak ada lagi jalan keluar. Ia bahkan mulai berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Namun saat melihat foto Kirana dan Adit yang tersenyum di meja, ia tersadar. Ia tidak boleh menyerah. Anak-anaknya masih membutuhkan dirinya. Ia harus kuat meskipun dunia seakan-akan melawannya. Gina mengumpulkan keberanian untuk menghadapi masyarakat. Keesokan harinya ia pergi ke masjid terdekat, tempat di mana biasanya para ibu-ibu berkumpul untuk pengajian. Begitu ia masuk, semua orang terdiam, memandangnya dengan tatapan penuh kebencian. Assalamualaikum, ucap Gina dengan suara yang bergetar. Tidak ada yang menjawab. Namun ia tidak menyerah. Saya tahu, saya telah membuat kesalahan besar. Saya tahu, saya telah mengecewakan kalian semua. Tapi saya mohon, berilah saya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Salah satu ibu berdiri dan menunjuk Gina dengan kasar. Kesempatan? Kau pikir mudah bagi kami untuk melupakan apa yang kau lakukan? Kau sudah mencemarkan nama baik lingkungan ini.
Yang lain ikut menimpali. Pergi saja dari sini, Gina. Kami tidak butuh orang sepertimu di sini. Namun, Gina tetap berdiri teguh meskipun hatinya hancur. Saya tidak akan pergi. Anak-anak saya lahir di sini. Mereka punya hak untuk tinggal di tempat ini. Saya hanya ingin kalian tahu, saya menyesal. Dan saya berjanji, saya akan melakukan apapun untuk membuktikan bahwa saya bukan seperti yang kalian pikirkan. Meskipun cemoohan terus berdatangan, beberapa orang mulai merasa iba. Salah satu ibu yang lebih tua berkata, "Gina, kalau kau sungguh-sungguh ingin berubah, mulailah dengan menjadi jujur pada dirimu sendiri. Hidup ini penuh ujian, tapi hanya orang yang ikhlas yang bisa melewatinya." Kata-kata itu menusuk hati Gina. Ia sadar, meskipun ia sudah meminta maaf, perjalanan untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat masih panjang. Namun, ia tidak akan menyerah. Di penghujung cerita ini, Gina mulai bangkit perlahan-lahan. Ia bekerja keras untuk menghidupi anak-anaknya, meskipun sering mendapat penolakan. Anak-anaknya juga mulai memahami perjuangan ibunya dan mendukungnya dengan sepenuh hati. Hidup Gina tidak kembali seperti dulu, tetapi ia menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Ia belajar bahwa hidup tidak selalu adil, tetapi keberanian untuk berubah adalah hal yang paling penting. Nantikan kisah-kisah penuh hikmah dan misteri lainnya hanya di channel Hikmah Misteri.